Kisah iblis ditangkap lalu disodomi oleh kaum Nabi Lut. Kisah ini merupakan awal mula kebijakan yang terjadi kepada kaum Nabi Lut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Untuk itu, simak terus video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah lain menyebutkan bahwa perbuatan sesat kaum Nabi Lut bermula dari kedengkian iblis. Sebab mereka mendapati kaum Nabi Lut atau kaum dari desa Sodom itu memiliki banyak kelebihan tentang perbuatan sesat kaum pelangi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sementara dalam kisah lain, sebelum tersesat dalam perilaku homoseksual dan lesbian, kaum Nabi Lut disebut-sebut dianugerahi keistimewaan yang lain. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, singkat cerita, apapun pekerjaan mereka selalu dilakukan dengan baik, rapi, tuntas, dan cermat. Terutama kerjasama yang sangat baik, suka bergotong royong, dan bersatu padu. Inilah yang membuat iblis iri terhadap mereka. Iblis melancarkan aksi sesatnya dengan licik, menjelma menjadi seorang pemuda manis dan berwajah mirip perempuan. Sodom atau Gomora adalah kaum Nabi Lut yang tersesat dalam perilaku menyukai sesama jenis. Sodom nama sebuah desa atau kota yang terletak di Yordania. Nabi Lut merupakan anak dari salah satu saudara kandung Nabi Ibrahim yang diutus untuk meluruskan perilaku umat manusia. Oke, kita kembali lagi kepada kelicikan iblis. Dengan wujud inilah dia merusak setiap pekerjaan kaum Lut hingga mereka kesal dan mendapati pemuda jelmaan iblis yang telah melakukan pengerusakan tersebut. Lalu sang pemuda ditangkap dan dikurung. Inilah skenario yang diinginkan oleh iblis. Malam itu juga dia berakting atau pura-pura menangis, sedih, hingga membuat sang penjaga kasihan dan bertanya kepada pemuda jelmaan iblis tersebut, "Ada apa denganmu?" Si pemuda itu menjawab, "Ayahku selalu memeluk aku waktu aku mau tidur." Jawab anak itu. Penjaga itu tak tega kemudian memeluk si. Nah, dari sinilah akal bulus berjalan dengan perilaku sang iblis membangkitkan nafsu si penjaga terus-menerus, hingga syahwat orang itu menggelora. Si penjaga terpancing dengan nafsu iblis dan mulailah si pemuda mengajarkan si penjaga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan peradaban manusia sebelumnya. Jadi, inilah penyimpangan seks pertama di muka bumi yang dikenal dengan sodomi. Sementara dari Wikipedia Islam mengungkapkan, setelah itu iblis menghasut kaum wanita dengan menunjukkan perilaku para suami dan kaum pria yang menyeleweng sesama jenis. Mengapa para wanita tidak membalasnya sehingga terjadi perilaku lesbian? Ketika perintah Allah datang dilansir dari kisah para nabi, Allah kemudian meminta Nabi Lut untuk mengembalikan kaum Sodom ke jalan yang benar. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Lalu mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untuk kalian adalah orang-orang yang melampaui batas?" Lalu mereka menjawab, "Wahai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kami akan benar-benar mengusirmu dari tempat ini." Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci pada perbuatanmu." Nabi Lut meminta kaumnya untuk bertaubat. Dia pun memberikan gambaran bagaimana pedihnya azab Allah, tapi mereka menentangnya. Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Allah mengutus dua malaikat dalam wujud dua pemuda yang sangat tampan. Sebelum sampai di wilayah Sodom, kedua malaikat ini mengabarkan kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim dan istrinya.
Ketika sampai di negeri Sodom, kedua lelaki tampan itu bertemu di rumah Nabi Lut. Nabi Lut berpesan kepada istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan dua lelaki tampan tersebut. Namun, istri Nabi Lut yang sehaluan dengan penduduk Sodom itu memberitahukan para lelaki Sodom tentang keberadaan kedua lelaki tampan di rumah Nabi Lut ini. Tidak lama kemudian, para lelaki Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka berteriak memanggil Nabi Lut. Mereka meminta agar Nabi Lut melepaskan kedua tamunya untuk mereka. Namun di sini teman-teman, Nabi Lut tidak mau membuka pintu rumahnya itu. Nabi Lut menasehati kaum Sodom untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengganggu tamunya itu. Nabi Lut juga meminta kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan homoseksual karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam. Lalu Nabi Lut mengingatkan adanya azab yang dahsyat dari Allah kepada mereka. Namun kaum Sodom bukannya sadar, mereka justru hendak membuka pintu rumah Nabi Lut. Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam rumahku. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka, sehingga tidak dapat aku minta pertolongan untuknya. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menjaga keamanan tamu dari rumahku sendiri." Teman-temanku yang dimuliakan Allah, lalu mendengar keluh kesah dari Nabi Lut, kedua lelaki tampan itu memberitahukan yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom. Dalam surat As-Saffat ayat 171-172, Allah berfirman bahwa hamba-hambanya yang Rasul pasti akan mendapat pertolongan, dan pada akhirnya para Rasul itu akan mendapatkan kemenangan. Kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat dalam 12 surat, diantaranya surat Al-Anbiya ayat 74 dan 75, surat Hud ayat 77 hingga ayat 83, dan surat Al-Qamar ayat 33 hingga ayat 39, dan surat At-Tahrim ayat 10. Azab kemudian datang dengan langkah yang sangat cepat. Nabi Lut keluar dari kediamannya. Selepas tengah malam, dia memboyong seluruh keluarganya, yakni seorang istri yang ia cintai, dua putrinya tanpa menoleh dan berjalan cepat menuju ke luar kota, bahkan sekalipun tidak melirik ke kiri ataupun ke kanan. Dia sudah membulatkan tekad meninggalkan kampung Sodom itu. Umatnya yang kini tersesat dalam perilaku menyukai sesama jenis itu, namun Lut tidak pernah tahu bahwa sang istri yang setia itu menemaninya dalam suka dan duka selama ini ternyata berlaku khianat dan menjadi musuh dalam selimut. Sang istri selalu menoleh ke belakang dan tertinggal jauh, ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya itu. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Bahkan kampung kaum Sodom ini akan dihancurkan oleh malaikat yang marah karena murka Allah kepada hambanya yang sudah tergoda dan tersesat. Tatkala ketika fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya, menggoncang kota Sodom ini. Tidak terkecuali dengan istri Nabi Lut yang munafik itu. Dia semua tenggelam bersama luluh lantahnya negeri Sodom, atau lebih tepatnya sebuah desa. Getaran itu didahului dengan gemuruh dahsyat gempa bumi disertai angin yang kencang dan hujan. Batu api yang menghancurkan dengan serta-merta, kota Sodom beserta semua penghuninya hancur. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah kisah tentang negeri Sodom. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga video ini menjadi sebagai pengingat bagi kita semua tentang bahayanya perilaku ketika kita menyimpang dari agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.